Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Damayanti Tarihoran, NPM 2105160172. Di sini saya akan membahas dua materi. Yang pertama, problematik hukum hak atas kekayaan intelektual di Indonesia, dan yang kedua, UU ITE dalam melindungi hak cipta dari cybercrime. Yang pertama kita bahas yaitu problematik hukum hak atas kekayaan intelektual di Indonesia. Dalam realitas di masyarakat Indonesia, adopsi hukum hak atas kekayaan intelektual atau HAKI telah menimbulkan banyak permasalahan di masyarakat. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti faktor budaya masyarakat Indonesia yang kurang peduli terhadap hak milik orang lain, penegakan hukum yang rapuh, pendidikan hukum yang kurang dikuasai oleh banyak orang, serta kurangnya tindakan dan cekatan dari pihak instansi yang bertanggung jawab atau relevan dengan hukum hak atas kekayaan intelektual. Melihat dari sejarah, hukum hak atas kekayaan intelektual itu bukanlah berasal dari Indonesia, tetapi dari budaya Barat yang menjadi sistem hukum di beberapa negara. Oleh karena itu, penerapan hukum HAKI di masyarakat Indonesia menimbulkan pertentangan atau guncangan kebudayaan yang biasa disebut culture shock. Kondisi ini juga diperparah dengan adanya sifat mentalitas yang suka meremehkan mutu atau kualitas, sifat mentalitas yang suka menerabas, dan sifat mentalitas yang suka melalaikan tanggung jawab. Pembahasan yang kedua yaitu UU ITE dalam melindungi hak cipta dari cybercrime. Pengertian cybercrime yaitu segala bentuk tindakan yang melanggar hukum, baik non-fisik maupun fisik, yang menjadikan komputer sebagai alatnya atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatannya. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di masyarakat yaitu pertama, tindakan pembajakan atau pencurian hasil karya orang lain, di mana kita menyimpan, menyebarkan, dan mengakui hasil karya orang lain tanpa izin. Kedua, plagiarisme, yaitu di mana seseorang mengakui, mengkopi, dan mengadopsi hasil karya orang lain, sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pemiliknya. Yang ketiga, penyalahgunaan gambar, di mana seseorang menyebarkan suatu hasil desain atau foto untuk kepentingan lain tanpa izin dari pemilik atau pembuat gambar tersebut. Lalu yang keempat, penggunaan background atau suara latar belakang tanpa menyebutkan sumbernya. Berikut adalah pasal-pasal UU ITE yang mengatur hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, pasal 25. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang disusun menjadi hak intelektual. Situs internet dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pasal 26 ayat 1, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ayat kedua, setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang. Baiklah, sekian pembahasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Andira, NPM 2105160163. Di sini saya akan menjelaskan hak kekayaan intelektual bagi pemegang hak merek bagi suatu merek intelektual. Sebelumnya, apa sih merek itu? Merek adalah sesuatu gambaran atau nama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang ada di dalam pasaran. Merek juga berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi seseorang atau hasil produksi bersama-sama dengan badan hukum milik orang lain sebagai alat promosi. Sehingga dalam mempromosikan produksinya cukup dengan menyebut mereknya sebagai jaminan atas mutu barangnya, menunjukkan atas dasar atau jasa yang diberikan. Perlindungan merek adalah salah satu bentuk untuk kepastian hukum yang dibutuhkan investor baik dalam maupun luar negeri.
Agar merek tersebut bisa dapat perlindungan hukum, harus memenuhi syarat yang diatur dalam perlindungan merek dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang merek. Hak kekayaan intelektual atau HKI memiliki peran yang penting bagi hak merek intelektual, bagi startup, bagi pemegang hak merek. HKI memberikan perlindungan hukum dan hak eksklusif dalam penggunaan, penjualan, dan merek. HKI memberikan perlindungan hukum dan perlindungan bisnis bagi merek. Dengan memanfaatkan HKI dengan baik, merek dapat membangun merek yang kuat sehingga dapat memberikan hasil yang kompetitif. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Yudhistira dari kelompok 5. Kali ini saya akan membahas tentang hak atas kekayaan intelektual dalam perspektif Islam. Yang pertama, hak ibtikar. Ibtikar secara bahasa berarti awal atau permulaan. Ibtikar dalam fikih Islam adalah hak kreasi atau hak cipta yang dihasilkan seseorang pertama kali, yang dalam dunia ilmu pengetahuan, ibtikar merupakan hak cipta. Selanjutnya, sifat ibtikar. Ibtikar hanyalah sebagai gambaran pemikiran, dan gambaran pemikiran ini akan berpengaruh luas apabila telah dipaparkan atau dituangkan dalam bentuk tulisan atau cetakan maupun dalam media-media lainnya. Selanjutnya, saya membahas tentang hak atas kekayaan intelektual dalam teknologi informasi dan komunikasi. Pertama, hak cipta perangkat lunak. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perangkat lunak adalah sekumpulan perintah yang ditulis oleh bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer, sehingga perangkat lunak mampu menginstruksikan perintah tertentu yang akan dikerjakan oleh komputer. Selanjutnya, hubungan hak atas kekayaan intelektual dengan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat manusia lebih mudah untuk mengekspresikan karyanya atau kreativitasnya kepada umum karena proses penyampaian informasi lebih cepat dan lebih luas. Hak kekayaan intelektual dalam teknologi informasi tidak dapat lepas dari hak kekayaan intelektual tentang perangkat lunak. Di Indonesia, hak kekayaan intelektual perangkat lunak termasuk kategori hak cipta atau copyright. Berdasarkan ketentuan penggunaannya, perangkat lunak dapat dibagi menjadi 8 yang sebagai berikut. Yang pertama, perangkat lunak komersial, perangkat lunak berpemilik, perangkat lunak semi bebas, public domain, freeware, shareware, general public license, dan yang terakhir open source. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Manis Regar, NPM 2105160186. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan peranan TRIPS terhadap hak atas kekayaan intelektual di bidang teknologi dan informasi di Indonesia. TRIPS ini memiliki tujuan, yang bertujuannya itu untuk melindungi dan menegakkan hak intelektual dan mengalihkan penyebaran teknologi. Selain dari melindungi dan menegakkan hak intelektual, TRIPS ini tuh juga dapat bertujuan untuk memperoleh manfaat bersama pembuatan dan penggunaan teknologinya itu dengan cara mensejahterakan sosial dan ekonomi dengan cara yang seimbang antara hak dan kewajibannya. Selain dari tujuan, selain tujuan, TRIPS ini juga memiliki isi. Isi yang pertamanya itu adalah adanya ketentuan umum dan prinsip dasar. Isi keduanya, bagian kedua ada standar ketersediaan ruang lingkup dan penggunaan hak milik intelektual. Bagian ketiga ada penegakan hak milik intelektual.
Serta bagian keempatnya itu ada pemerahan dan pemeliharaan hak milik intelektual dan prosedur antar para pihak. Terus ada yang bagian kelimanya itu pencegahan dan penyelesaian perselisihan. Terus dari yang isi bagian keenamnya itu adanya pengaturan kelembagaan, ketentuan, dan penutup. Selain tujuan dan isi, TRIPS ini juga memiliki peranan. Peranannya itu ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada rental rights. Rental rights itu bagi pemegang hak cipta, rekaman video, lagu, film, atau komputer program. Terus yang kedua itu ada perlindungan bagi perform. Yang ketiga juga ada perlindungan atas layout, desain daripada integrated circuit. Terus yang keempat itu ada perlindungan terhadap undisclosed information. Oke, sekian dari saya tentang tujuan, isi, dan peranan TRIPS, haki kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Syarimanurung dan di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu J. Haki sebagai benda wakaf. Wakaf haki terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang berisikan tentang wakaf menurut hukum positif di Indonesia. Haki dapat dijadikan sebagai objek akad baik yang bersifat atau yang bernilai komersial maupun non-komersial, diwakafkan ataupun diwariskan. Dan segala bentuk pelanggaran terhadap haki ini dipandang sebagai bentuk kezaliman yang hukumnya adalah haram, dan dapat disimpulkan bahwa haki di dalam perundang-undangan di Indonesia dikategorikan sebagai barang. Pengalihan haki secara wakaf telah diatur dalam masing-masing perundang-undangan yang menyangkut haki tersebut. Antara lain ada 1. Hak atas merek. Hak atas merek terdaftar atau dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, perjanjian tertulis ataupun sebab lainnya yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada hak perlindungan varietas tanaman. Hak perlindungan varietas tanaman juga dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, perjanjian tertulis ataupun sebab lainnya. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah hak rahasia dagang. Hak rahasia dagang juga dapat beralih atau dialihkan, baik itu seluruh maupun sebagiannya, karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian tertulis ataupun sebab lainnya yang juga dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Materi selanjutnya yaitu K. Eksistensi hak atas kekayaan intelektual terhadap hukum siber. Hukum siber bertumpu pada disiplin-disiplin ilmu hukum yang telah lebih dulu ada. Beberapa cabang ilmu hukum yang menjadi hukum atau yang menjadi pilar hukum siber antara lain ada hak atas kekayaan intelektual atau haki, ada hukum perdata internasional, ada hukum pidana internasional, ada hukum acara dan pembuktian, ataupun ada hukum telekomunikasi dan lain sebagainya. Penerapan asas-asas yuridiksi dalam ruang siber. Dalam ruang siber, pelaku pelanggaran seringkali menjadi sulit untuk dijerat karena tidak adanya hukum dan pengadilan di Indonesia yang mempunyai atau memiliki yuridiksi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang dilakukan atau terjadi tersebut. Mengingat pelanggaran hukum yang bersifat transnasional tetapi akibatnya justru memiliki implikasi terhadap hukum di Indonesia tersebut. Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku, terdapat beberapa asas yang biasa atau sering dilakukan atau digunakan. Antara lain 1. Ada subjective territoriality. Subjective territoriality adalah asas yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perlakuan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Yang kedua ada passive nationality. Passive nationality adalah asas yang menekankan yuridiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah nationality. Nationality adalah asas yang menentukan bahwa negara yang mempunyai yuridiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelakunya. Demikianlah materi dari saya atau yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Putri Tasya Aulia dengan NPM 2105160-153 dari kelompok 5 ingin melanjutkan penjelasan tentang hak atas kekayaan intelektual. Jadi kesimpulan dari saya yaitu bahwa kekayaan intelektual mengalami perkembangan yang signifikan sebagai sebuah fenomena baru yang mencoba memberikan nuansa baru dalam kerangka peraturan di bidangnya.
Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sering pula terjadi permasalahan-permasalahan yang terus berkembang. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kekayaan intelektual bagi kepentingan masyarakat dan para pelaku bisnis kerangka peraturan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi KI-nya atau kekayaan intelektualnya. Disinilah kita melihat hakikat hidupnya sistem hukum itu, di mana ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan tuntutan masyarakat dalam bidang kekayaan intelektual yang didasarkan pada perkembangan masyarakat dunia. Selanjutnya yaitu dengan dilakukan pendaftaran atas kekayaan intelektual, maka memperoleh sertifikat. Adanya sertifikat merupakan data bukti fisik dan data bukti yuridis. Sertifikat tersebut merupakan jaminan perolehan kepastian hukum untuk melindungi kekayaan intelektual. Selanjutnya, masyarakat dan para pelaku bisnis di bidang kekayaan intelektual dapat memanfaatkan sertifikat yang ada untuk mengembangkan produk-produk mereka yang punya nilai ekonomi. Selanjutnya yaitu, perolehan kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti akan mengatur secara jelas dan logis. Dalam artian tidak menimbulkan keraguan-keraguan atau multitafsir dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dan ketidakpastian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.